Bagaimana hukumnya menanam sesuatu di dalam tanah yang di atasnya didirikan bangunan, misalnya rumah, ruko, dengan harapan, keyakinan bangunan itu kokoh. Di tempat saya, bahkan rumah saya, gedung kelas, masjid, memang sebelum bangun itu memang di dalam, di tanah itu ditanam supaya kokoh. Yang ditanam itu apa Pak Ustadz? Tiang pancang. Karena tanahnya tidak seperti di Palu, tanah batu. Tanah di tempat kami di Riau itu gambut. Jadi untuk membangun kelas 120 tiang pancang di dalam. Bukan itu maksud kami Pak Ustadz. Maksud kami bagaimana hukumnya menanam kepala kerbau. Dulu di negeri kami, di bumi Melayu, Riau, orang Melayu itu kalau mau buat rumah, di bawah itu ditanam kepala kambing. Jadi datanglah ulama. Ulama ini tidak keras. Ulama ini tidak mengatakan haram, bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah. Nah, dia tanya, ini kenapa kepala kambing dibuat di dalam? Ini untuk menjamu jembalang tanah, supaya nggak ngamuk dikasih kepala kambing. Kata tuan guru, darahnya aja. Darahnya aja, karena tidak boleh makan darah. Darah itu kan najis, haram. Darahnya aja. Terus kepala kambingnya tuan guru, kepala kambingnya antarkan ke rumah. Itulah asal muasal kalau kenduri, selamatan, tahlilan di mana-mana, kepala kambing pasti dikasih ke tuan guru. Itu asal muasalnya, asbabun nuzulnya. Darahnya masuk ke lubang tanah, kepala kambingnya dimasak, digulai, dikasih ke tuan guru. Dimakan tuan guru yang sekarang, begitu dimakan berkunang-kunang. Dikatakan jembalang tanahnya ngamuk, padahal kolesterol naik. Jadi ulama itu dulu dengan kesantunannya untuk menjauhkan dari kemusyrikan. Jadi menanamkan kepala kambing, kepala kerbau ke dalam tanah itu di mana-mana di kampung halaman kami. Tapi kemudian ulama dengan kesantunannya merubah, darahnya yang masuk ke dalam, lalu kepalanya tidak lagi. Di Mesir itu luar biasa Bapak Ibu. Dikirimlah sahabat Nabi ke Mesir, namanya Amr bin As. Jadi gubernur pertama Mesir. Tradisi orang Mesir bukan memasukkan kepala kerbau, menghanyutkan anak gadis ke sungai Nil. Jadi ternyata jin di Mesir itu lebih keren. Seleranya nggak kepala kambing, anak gadis guys. Anak gadis dikasih perhiasan cantik-cantik, dihanyutkan ke sungai Nil. Amr bin As marah. Kenapa kalian menghanyutkan anak gadis ke sungai Nil? Ini sungai Nil kalau tidak dihanyutkan anak gadis, nanti sungai Nil kering. Kalau kering gandum tidak tumbuh. Nanti kita akan mati kelaparan. Amr bin As kirim surat. Dikirimlah surat untuk Khalifah Umar bin Khattab. Wahai Umar bin Khattab, orang Mesir menghanyutkan anak gadis supaya air sungai Nil naik. Tolong berikan solusi. Umar bin Khattab buat surat kecil, balas, masukkan ke dalam amplop, tulis surat besar, hanyutkan sungai, air surat ini ke dalam sungai Nil. Amr bin As gubernur Mesir penasaran, apa isi amplop ini? Dibukanya, dilihatnya isinya, min Abdillah, dari hamba Allah Umar bin Khattab ila nahrin Nil, untuk sungai Nil. In kunta tajri min qibalillah fajri, kalau kau mengalir karena Allah, mengalirlah. Wa in kunta tajri min qibalis syaitan fala tajri, wa in kunta tajri min qibali nafsika fala tajri, kalau kau mengalir karena dirimu, tak usah kau mengalir sampai hari kiamat. Digulungnya lagi, dimasukkannya ke sungai Nil. Besoknya air sungai Nil naik 16 farsah, 8 meter naik ke atas, dan menghanyutkan anak gadis. Hilang sejak zaman itu, tidak ada lagi, karena jin-jin sungai Nil takut kepada Umar bin Khattab. Allahu Akbar. Kisah ini ada dalam kitab judulnya Al-Bidayah wan Nihayah
ditulis oleh Imam Ibnu Katsir yang menulis tafsir Al-Qur'anil Azim. Itulah mengapa para ulama biasanya, para habaib, kalau diminta untuk mendirikan rumah, buat ruko, buat kantor, biasanya mereka tidak lagi melakukan itu untuk jin jembalang tanah, tapi mereka usir dengan zikir. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Habis itu kepala kambingnya tidak dikasih ke sana, dimakan bersama-sama, kenduri memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pandangan Islam terkait dengan kemajuan teknologi saat ini dengan penggunaan handphone yang kebanyakan penggunaannya mengupload kegiatan-kegiatan yang sifatnya misalnya salah satu contoh mengupload kegiatan kemanusiaan yang menyalurkan bantuan, dan berarti menyindir saya tadi. Apakah itu masuk kategori sifat ria? Astagfirullahaladzim. Ini masuk ke masjid bawa uang 100.000 mau sedekah kan? Masuk ke masjid sholat Jumat bawa uang 100. Tak lama setelah itu kotak pun datang. Kotak datang, kotaknya bentuknya peti jenazah. Tertulis di situ, sedekahkan hartamu, karena kalau tidak tabunganmu akan diambil istrimu dan dia akan nikah lagi dengan berondong manis. Mau lihat itu langsung keluar duit. Pas mau dimasukkan, muncul dalam hati, jangan sedekah, nanti kau ria. Tarkul amal li ajlin nas ria. Tidak jadi beramal karena takut dipuji orang, ria. Nggak jadi sedekah karena takut dipuji, ria. Memasukkan uang supaya dipuji orang, ngasih handphone ke teman, tolong pegangkan. Terus kalau bisa streaming, nanti buatkan slow motion. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Syirik. Wal amal li ajlihim syirik. Tidak jadi beramal karena takut dipuji orang, ria. Beramal karena ingin dipuji orang, syirik. Lalu yang benar bagaimana? Bismillah, jaga hatiku ya Allah. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya selama ini kalau bersedekah memang nggak saya ingat lagi. Saya seperti menyampaikan sampah saja. Berapa? 2.000. Mudah-mudahan Allah menjaga hati kita semua. Saya Pak Ustadz kemarin ke masjid dipuji orang, anak-anak gang itu mulai manggil, hai calon menantu mama. Jangan pedulikan, anjing menggonggong kafilah. Apa? Kau bilang aku anjing? Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim.